Bapak Pendeta. Cek, cek. Murni 96%, 98. Udah, oke. Boleh masuk. Katanya nggak boleh. Yang panas 35 nggak boleh masuk. Itu hujan bro? Hujan. Wah, motor gua basah dong. Motor gua basah bro. Tapi jangan lama-lama aja. Udah bisa on air belum ya? Belum ya? Harusnya udah. Udah yuk, main yuk. Jangan lama-lama juga orang berkumpul di sini. Iya. Udah dulu. Sini. Ya, kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang dan bersyukur kepada Engkau di kegiatan ibadah penghiburan di tengah-tengah keluarga Oma Yusuf Sine, di mana di hari ini telah Engkau panggil dan telah berada bersama dengan Engkau. Setiap kami berduka, teristimewa keluarga yang sangat-sangat berduka cita. Datanglah ya Roh Kudus di dalam perantaraan puasa ibadah dan firman-Mu, supaya dengan demikian semua kami mendapatkan kekuatan. Hamba-hamba-Mu telah berdiri di hadapan-Mu, maka berkati dan urapilah setiap kami yang melayani mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Terpujilah Kristus, ampunilah dosa kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat melayani. Cek, cek. Baik, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, keluarga besar Henuk Sine di Kupang dan di Jakarta. Beberapa saat lagi kita akan memulai ibadah. Protokol kesehatan tetap dijaga sambil menunggu azan selesai kita akan mulai ibadah.
Gue niru dia. Baik, shalom. Puji nama Tuhan buat kita semua, saudara-saudara seiman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan beribadah untuk menghibur keluarga dalam duka cita, tapi di balik itu ada sukacita karena pada hari ini salah satu anak terbaik daripada Tuhan Yesus, ibu kita tercinta, Mama Oma Magdalena Ledoh Sine, tepat jam 12 sudah dipanggil Bapa di sorga, dan kita percaya sebagai anak-anak Tuhan bahwa Mama kami tercinta ini saat ini sudah berada di sorga. Amin. Untuk itu, saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di Jakarta, di Kupang, dan juga di Finland, yang ada bersama-sama dengan kami untuk beribadah, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 453, Yesus Kawan Yang Sejati. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Kita ulangi sekali lagi. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah
pasrah diri dalam doa padanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita tabiskan ibadah kita di malam hari ini. Bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Nats pembimbing, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Yohanes 11 ayat 25 dan 26 kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 453. Jemaat bisa sambil duduk. Jemaat silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Berseru, Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Dia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pewartaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, di malam hari ini anak-anak-Mu datang menaikkan kembali ucapan syukur dan terima kasih atas segala sesuatu yang Engkau jadikan baik atas anak-anak-Mu. Di tengah-tengah keluarga di tempat ini, keluarga Sine, Ledoh, Henuk, dan yang lain sebagainya, bersama dengan keluarga anggota jemaat-Mu, kami mengalami kedukaan ketika Engkau telah memanggil pulang orang tua, oma, mama, yang kami sayangi, Oma Magdalena Sine Ledoh. Kepergian ataupun dipanggil pulangnya ibu kekasih kami ini membuat setiap kami dan khususnya keluarga mengalami kedukaan. Namun kami mempunyai keyakinan bahwa setiap yang dipanggil Tuhan, hari itu juga Dia telah bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaan sorga. Malam hari ini ya Tuhan, kami akan membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Mohon kiranya Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami dan khususnya keluarga, supaya duka cita ini dapat digantikan dengan penghiburan dari kuasa Roh yang kudus. Berbicaralah anak-anak-Mu sedia menerimanya. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa. Dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih,
Kita dengarkan sabda firman Tuhan yang saya bacakan dari kitab Wahyu pada pasalnya yang ke-14. Kitab Wahyu pada pasalnya yang ke-14, pada ayatnya yang ke-12, dan pada ayatnya yang ke-13. Wahyu pada pasalnya yang ke-14, ayat 12 dan yang ke-13, beginilah bunyi firman Tuhan. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. Bapak Ibu, keluarga sidang perkabungan yang tetap diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Saya yakin dan percaya di jemaat seputar Halim Perdana Kusuma sampai kepada Rawabogo dan Angkasa Puri pasti mengenal yang namanya Ibu Magdalena Sine Ledoh. Ya. Beliau adalah pribadi yang menurut hemat saya sangat-sangat berkarakter di dalam pelayanan. Saya sebagai pribadi merasakan bagaimana beliau telah menjadi guru sekolah minggu. Bahkan guru sekolah minggu bagi kami sendiri sampai beliau ada di masa tuanya. Hampir setiap hari ataupun seminggu minimal 2 kali saya sebagai pribadi main ke rumah keluarga ini. Dan Ibu Yusuf Sine pada waktu itu sebagai guru saya menyampaikan banyak bahan ajar. Bahkan dia katakan kepada saya dengan memanggil nama saya, Gus, bisa bantu Mama ya? Koreksi dululah pelajaran-pelajaran agama Kristen, ya, anak-anak sekolah. Saya bilang bisa Mah, dan yang lain sebagainya. Di dalam setiap kepelayanan di jemaat khususnya di skadron, Oma Sine sangat-sangat memperlihatkan kepiawaian sebagai seorang teladan. Masih ingat ya, kalau dari skadron mau masuk di kompleks ataupun di perumahan ataupun wilayah kampung pulau, dulu itu diblok. Sehingga harus naik tangga. Oma Sine saya lihat sendiri juga naik bersama-sama kami yang lebih muda ini. Sehingga dalam hal ini saya ingin ungkapkan kepada jemaat dan istimewanya keluarga anak-anak yang hadir, bahwa apa yang Oma lakukan, apa yang Mama Sine lakukan, dia lakukan karena cintanya terhadap Tuhan. Amin. Sehingga setiap kita semua ketika datang untuk melihat yang terakhir kalinya orang tua yang kita kasih ini, maka seolah-olah seperti film diputar ulang bahwa apa yang beliau lakukan sesuai dengan firman yang disampaikan hari ini. Jerih lelahmu menyertai engkau. Sehingga hal ini kita ungkapkan sekali lagi dalam firman Tuhan. Bahwa kehidupan yang begitu indah dan baik ini sudah sepatutnya Bapak Ibu dan saya ya persembahkan untuk Tuhan. Ketika Bapak Ibu dan saya masih hidup sampai hari ini, ada pesan firman Tuhan supaya tetap memegang iman di dalam Kristus. Dan ketika tadi dikatakan oleh Bapak Benatua Eko bahwa Mama meninggal pas di pukul 12 ya, saya percaya di jam yang sama dan semua kita iman dan kita aminkan, Mama Yusuf Sine sudah berada dalam kerajaan sorga bersama Yesus. Kita tangisi bersama, ya. Kita tangisi bersama tubuhnya, ya. Kita tangisi bersama dengan keluarga di sini sebagai manusia normal. Kita sedih ditinggal oleh orang yang kita kasihi. Namun firman Allah mengatakan bahwa apa? Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Artinya Mama Sine ini oleh firman Tuhan mau dikatakan beliau adalah orang yang berbahagia. Kenapa? Telah menyelesaikan
semua panggilan pelayanan, taat dan setia, sampai akhirnya menerima mahkota kehidupan dari Allah. Jadi yang anak-anak, kakak-kakak, adik-adik lihat ini adalah jenazah mama. Tapi jiwa rohnya sudah bergembira di dalam kerajaan sorga. Yang anak-anak lihat, ya, yang keluarga-keluarga lihat, baik dari Kupang, Finlandia, mungkin dalam perjalanan Kris, ya kan ya. Ini adalah sebuah tampilan, ya, kehidupan jasad seorang ibu. Tapi yang harus kita lihat dan kita syukuri bahwa apa? Bahwa kehidupan beliau, ya, kata orang berakhir tadi jam 12. Tapi sebenarnya baru saja dimulai di kerajaan sorga, yaitu hidup kekal bersama Yesus. Amin. Jadi saya mau bilang kepada keluarga dan jemaat, orang yang meninggal dalam nama Yesus baru saja memulai hidup kekal bersama Yesus. Sehingga ini menjadi kekuatan penghiburan, karena di bagian ini mau ditandaskan oleh firman Tuhan, dunia yang baik ini, dunia yang indah ini, ternyata bukan tujuan akhir hidup ibu bapak dan saya. Dunia yang menawarkan begitu banyak kesenangan bukan tujuan akhir hidup ibu bapak dan saya. Tujuan akhirnya ialah kerajaan sorga. Ya, tujuan akhirnya ialah kerajaan sorga. Maka semua ibu bapak dan keluarga jemaat yang hadir, kita yang hidup ini ditandaskan ulang oleh firman Tuhan. Mari tetap melekat dengan Tuhan. Karena semua bapak ibu dan saya, termasuk saya pendeta Nyoman, sekali waktu pun pasti akan mengalami kematian. Jasad akan terbujur kaku. Maka saya pesan sama istri saya, Elis, di rumah, ya. Kapanpun besok lusa kalau saya meninggal, ya. Kalau kita masih bisa lihat ini ada tanda salibnya Oma di sini. Saya sering bercanda sama istri saya, sama anak saya. Besok lusa kalau saya meninggal, di salib saya nggak usah ditulis pendeta Nyoman, RIP di atasnya. RIP, rest in peace. Tulisnya apa, Pak? Tulis aja pendeta Nyoman dalam kurung, mendadak. Apa itu mendadak? Meninggal dalam Kristus. Kan sama aja. Kan belum tentu semua orang ngerti bahasa Inggris, kan? Ya. Kalau bahasa roh banyak yang ngerti, kalau bahasa Inggris kadang-kadang nggak ngerti. Ya. Tapi jangan coba-coba, kamu tulis begitu, saya turun dari surga, saya hapus lagi, saya tulis RIP biar seragam sama jemaat. Karena di hadapan Kristus tidak ada pendeta, tidak ada penatua, tidak ada diaken, semuanya sama. Dan Mama Sine telah pergi dalam kemenangan. Setelah kurang lebih 2 tahun, kalau nggak saya salah ingat kalori ya, Mama dalam kondisi sakit. Ya, Mama pergi di dalam ketenangan dan juga kemenangan. Artinya ini dia perlihatkan kepada anak. Jemaat bahwa apa? Pertarungan dalam Kristus itu adalah pertarungan baik di tengah keadaan sukacita ataupun di tengah-tengah penderitaan sekalipun. Yang penting ini, ya, yang penting
Dia masih hidup. Tapi nanti kalau sudah jadi, lagi makan pun bisa pulang. Ya. Habis mandi pun bisa pulang. Hingga bagian firman Tuhan di dalam ibadah pemberian kekuatan bagi keluarga di sini. Mari kita sini sampai yang terkecil, termuda, kalori, ya. Mari semua terus hidup di dalam kekuatan yang Tuhan berikan. Mari semua tetap hidup di dalam kasih satu terhadap yang lainnya. Karena saya percaya Pak Yusuf sini sudah berangkat lebih dahulu. Oma hari ini telah memberikan banyak petua kepada anak-anaknya, kepada sanak keluarganya, untuk tetap mempertahankan imannya dalam hidup. Dan biarlah firman Tuhan di hari ini, sekalipun diiringi oleh hujan yang lebat, akan tetap memberikan pengharapan dan kekuatan bagi setiap jiwa yang mengharapkan kekuatan dari Tuhan. Terpuji-pujilah Kristus kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, kita akan dengarkan kesaksian pujian dari keluarga. Kami persilahkan kesaksian pujian dari keluarga. Mari yang akan menyampaikan pujian. Yang akan menyampaikan pujian kami persilahkan untuk tampil ke dalam. Sini, masuk. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan aja. Di tengah ombak, pelan-pelan aja. Lagunya di tengah ombak. Sudah? Oke.
Nah, ini lagu khusus buat Mama tercinta, lagu yang sering beliau nyanyikan. Kalau di Indonesia kan itu di Kidung Jemaat 375, saya mau ikut Yesus, tapi kalau orang Kupang bilang, au tungga lama tua. Kita pertama lagu Timur dulu, Kupang dulu.
meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Terima kasih puji-pujiannya dari keluarga besar Sine Henuk Ledo. Tuhan Yesus berkati. Pelan-pelan aja ya. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk kekuatan melalui pujian yang telah disampaikan oleh keluarga besar Sine, Henuk, Ledoh, dan yang lainnya. Tuhan Yesus tetap menyertai dan memberkati setiap kita. Kita masuk dalam doa syafaat yang akan kita akhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, pemilik dari segenap kehidupan, bahkan penguasa di jam kematian. Anak-anak-Mu datang kepada Engkau ya Bapa, mau menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang tetap ada dan selalu ada, memimpin akan hidup dari anak-anak-Mu. Di malam hari ini, di tengah-tengah ibadah penghiburan, kami percaya Kristus tetap hadir di dalamnya, menyapa setiap anggota keluarga, anak-anak yang hari ini mengalami kedukaan karena telah dipanggilnya mamah yang mereka cintai, oma yang mereka kasihi, Oma Magdalena Sine Ledo. Kami percaya firman yang telah hamba-Mu sampaikan akan memberikan kekuatan tersendiri bahwa anak-anak dan keluarga besar di sini tahu kemana ibu, oma, kekasih mereka berada, yaitu di tengah-tengah kerajaan sorga. Oma kekasih telah memenangkan pertarungan kehidupan dan beliau keluar sebagai pemenang. Dan kami bersyukur kepada Engkau Allah yang telah mengajarkan beliau sejak kecil tentang iman dan ketaatan kepada Kristus. Sehingga melalui Oma Sine ada banyak dilahirkan hamba-hamba Tuhan. Ada banyak dilahirkan orang-orang yang mengenal akan Engkau. Maka sebagaimana firman yang telah hamba-Mu sampaikan, biarlah ini bermanfaat bagi keluarga anak-anak di tempat ini. Bermanfaat bagi keluarga-keluarga jemaat yang datang. Bahwasannya yang hidup pasti mengalami kematian. Dan kami tahu, bila jam kematian telah datang, maka kami telah berada di dalam kerajaan sorga. Kami mendoakan anak-anak di tempat ini, dari Kak Ita, Kak Immanuel, Kak Oan, dan adik-adik kami, Chris dan Lori, bersama masing-masing kehidupan pribadi dan keluarga mereka. Engkau tahu apa yang saat ini berkecamuk di dalam hati, di dalam pikiran dan perasaan mereka. Tapi kami minta kepada Engkau ya Yesus, Engkau bersegera dan tetap ada dan hadir di tengah-tengah kehidupan anak-anak ini. Juga bagi Tante Maa dan segenap keluarga, adik Susi,
dan keluarga. Kami percaya mereka dibentangkan di dalam kuasa-Mu. Mereka hidup dan berjalan di dalam kekuatan-Mu. Mari Allahku, Engkau Bapa yang baik. Engkau hadir di tengah-tengah kedukaan mereka. Linangan air mata mungkin belum bisa dapat dibendung di hari ini. Tapi lambat namun pasti, Kristus akan terus mengurapi mereka, meneduhkan hati mereka, menguatkan iman mereka. Terkhusus kami doakan adik kami Kris yang saat ini sedang perjalanan dari Jogja ke Bandung, dan besok ataupun subuh nanti dari Bandung melanjutkan ke rumah kediaman ini. Berkati adik kekasih kami Kris dan keluarga, biarlah Engkau hentar dan iring, sehingga keluarga ini tiba di esok hari tanpa kekurangan satu apapun. Dan kami percaya adik kekasih kami akan terus dijaga, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa bagi yang jauh, Kak Nue ataupun Kak Immanuel Sine, yang saat ini berada di negeri yang jauh di Finlandia. Kami doakan beliau bersama istri kekasih dan juga anak. Tuhan ada mengurapi mereka. Bila Engkau mengizinkan, maka di waktu ke depan, mereka pun pasti akan tiba di tengah-tengah keluarga di sini. Terima kasih kami doakan untuk ibadah lanjutan di esok hari. Kami mohonkan setiap yang telah Engkau tunjuk sebagai pelayan-pelayan Tuhan, mereka akan tetap sigap dalam melayani. Biarlah nanti di hari esok, ibadah sampai kepada pemakaman tetap ada dalam penyertaan Tuhan. Segala apa yang terjadi, Tuhan punya kendali. Kami mohonkan ya Tuhan, bila esok telah datang, berkenan Engkau memberikan cuaca yang hangat, cuaca yang terbaik, sehingga kegiatan-kegiatan nanti yang berlangsung di luar sana, berlangsung di dalam hikmat dan penyertaan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami serahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami serahkan masing-masing kami, terus dihentar di dalam kuasa Roh Kudus. Terima kasih banyak Bapak, hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan persiapan, semuanya kami taruhkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan semua dosa, pelanggaran, dan kesalahan-kesalahan kami Tuhan. Sendengkan telinga pengasihan-Mu terhadap doa dan permohonan dari kami anak-anak-Mu ini. Karena kami bawa kepada Engkau ya Bapa, demi Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kami mengajak jemaat Tuhan untuk berdiri dan kita akhiri ibadah penghiburan di malam hari ini dengan angkat pujian di dalam rumah Bapakku. Bapakku banyak tempatnya, terdengar suara Yesus yang merdu. Dia pergi ke negeri terang, surga yang bakal, menyediakan tempatmu dan tempatku. Jangan tolak kasih Tuhanmu setia, agar kau pun boleh masuk terang mulia. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya,
percayalah tentu kau diterimanya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberkati keluarga di tempat ini dengan kekuatan dan penghiburan, juga sejahtera, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai, silakan duduk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Terima kasih Pak Pendeta Agus Nyom yang sudah memberikan penghiburan yang daripada Tuhan Yesus buat keluarga dan juga buat kita semua. Dan kita berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kita dan juga keluarga sampai dengan acara besok, pemakaman bisa berjalan dengan baik. Saya mewakili Jemaat Kasapuri dan juga Majelis GKPO Halim. Sekali lagi mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga besar sini, kakak-kakakku sekalian, Nita, Oan, Lori, Chris, Nue yang jauh, dan yang lainnya. Biarlah ini menjadi sukacita buat kita semua. Tidak perlu kita bersedih karena kita tahu mama kita ini, mama yang luar biasa. Dia selalu pesan kalau saya main ke sini, dia selalu bilang gini, kok kalau gua nggak ada, jangan lupa, kepala ini cuma kamu yang bisa mengangkatnya. Dan hari ini saya mengangkat kepala untuk mama saya tercinta. Dan ada satu hal yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu teman-teman tahu, mama kami ini selama 2 tahun, kakinya itu bengkok dan tidak bisa lurus sama sekali. Tapi hari ini mama bilang dia mau menghadap Tuhan dan kakinya puji Tuhan sekarang lengkap lurus. Luar biasa. Dan ini satu yang membuat saya yakin bahwa kalau anak-anak bersama-sama dengan Tuhan, maka tidak ada yang mustahil. Semua bisa dilakukan dalam sekejap. Dan itu yang saya belajar hari ini dari mama saya dan juga dari kakak-kakak saya. Dan sebagai ungkapan dari keluarga, saya memberi kesempatan kepada kakak saya yang ada di Finland, kalau dia bisa berkomunikasi dengan kita di sini. Kak Nue bisa buka mute-nya, yang lain bisa mute. Ya, halo. Suara bisa terdengar di Indonesia? Ya, terdengar, Nue. Baik, salam sejahtera buat semua. Saya dengan istri dan anak kami Misael juga ada di tempat kerja dan dia ikut kebaktian bersama-sama. Pertama, terima kasih buat Tuhan sebagai Maha Guru memanggil kembali anaknya yang adalah sang guru buat saya, Magdalena Ledo. Dan yang kedua adalah buat kakak saya, Nita, yang merawat, yang tidur bersama-sama mama sampai akhir. Terima kasih untuk Kak Ita, buat kawan yang terus mendampingi Ita kalau di rumah sakit karena saya ada di Finland dengan keluarga. Buat Chris, Lori, Tante Maa, Susi, semua, Bigel dan semua cucu Ebi, Tesia, dan semua jemaat. Dan untuk hari ini kami boleh dari Helsinki boleh melihat, terima kasih khususnya buat Eko dan seluruh pengerja. Semua yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Hanya saya ada catatan buat kita semua bahwa kalau tadi Pendeta Agus bilang bahwa Mama berbahagia, saya setuju. Saya percaya dengan istri saya berkata bahwa
hal apa yang paling buat mama sukacita? 53 tahun dia ditinggal oleh kembaran saya, Mikael. Dan 23 tahun yang lalu ditinggal oleh suami terkasihnya. Saya percaya Tuhan akan memprioritaskan siapa yang dia akan tunjukkan. Apakah si kembarnya Mikael atau suaminya yang terkasih terlebih dahulu, baru orang tua atau saudara-saudara yang terkasih. Mereka sudah melihat dan saya tidak tahu, tapi Tuhan tahu persis apa yang mama rindukan. Dan di usianya yang ke-85, saya ingat mama ini suka sekali kuis karena dia guru sekolah minggu. Kalau saya tidak salah sampai umur 76. Untuk itulah saya juga senang bisa menjadi dosen dan saya terus di dunia pendidikan sampai sekarang. Karena warisan mama saya ambil. Saya terus menghidupi mama. Dan berkebun saya pun sudah belajar dia dari kecil dari skadron. Dan pekerjaan saya sampingan pun adalah merawat taman kota Helsinki. Saya bangga punya mama dan saya sudah ambil warisan itu. Tetapi tentang usia, saya teringat mama terkasih punya banyak pertanyaan. Salah satunya adalah berapa umur Metusalah? Kalau saya lihat mama umur 85, tapi kalau saya kalkulasikan secara bulan, mama berusia 1020 bulan. Kenapa saya buat seperti ini? Saya percaya ini adalah humornya mama. Ini humor saya buat mama bahwa secara bulan mama melebihi umur Metusalah. Mama melakukan jauh lebih baik. Metusalah melakukan jauh lebih baik. Tetapi dua-duanya sudah bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih buat keluarga, buat tetangga, buat gereja Oikumene di Angkasa Puri. Dan dari 91 partisipan yang saya lihat melalui Zoom ini, saya dengan istri terima kasih sekali. Ada yang mau disampaikan? Tidak. Istri tidak ada yang mau disampaikan, hanya terima kasih. Tuhan memberkati dan salam. Ya, terima kasih Kak Anwe dari Finland. Mungkin dari sini, Lori, Oan, ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih Bapak Eko. Selamat malam Bapak Ibu semua, Shalom. Shalom. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang punya rencana indah untuk kita semua, khususnya untuk mama kami tercinta. 85 tahun dia sudah lewati bersama kasih dan kemurahan Tuhan. Dia memberikan teladan yang luar biasa bagi kami. Tadi Bapak Eko sudah sampaikan. Khususnya kami sangat termotivasi dengan beliau. Ya, dulu dia guru sekolah minggu juga ngajar. Dia tuh orangnya pantang menyerah. Dia akan lakukan apapun yang bisa dia lakukan dan bagi dia tuh nggak ada halangan. Dia lakukan semuanya demi cintanya kepada Tuhan. Itu warisan yang sangat berharga bagi kami semua. Dan saya pribadi hari Rabu lalu saya nginep di sini. Saya datang malam, saya sempat ketemu mama. Saya sampaikan, Mak sehat-sehat ya Mak. Besok paginya saya berangkat pagi jam 5. Saya juga sempat ketemu mama, sempat komunikasi walaupun beliau hanya melihat, responnya nggak terlalu aktif lagi. Saya hanya usap kepalanya, saya bilang, Mak jalan dulu. Ya, kita semua mengasihi mama, Tuhan Yesus mengasihi mama. Saya bilang Yesus malole, artinya bahasa roti itu Yesus baik. Dan satu hal yang saya ingin sampaikan, lagu kesukaan mama itu Ku Berbahagia. Jadi asal saya kesini saya nyanyikan lagu itu sama mama. Dan itu menjadi rema, menjadi firman yang dihidupkan dalam hati saya. Jadi itu luar biasa. Ketika tadi Tuhan panggil, istri saya yang kasih tahu, saya dalam perjalanan, saya bilang Tuhan, secara manusia, saya kehilangan mama. Tapi Tuhan, saya lebih sayang mama kamu. Saya bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua kehidupannya yang sangat luar biasa dalam kami khususnya anak-anak. Dia berjuang sampai akhirnya. Dia berjuang walaupun sakit, dia berjuang. Dia melepaskan senyumnya untuk supaya kita kuat sebagai anak-anaknya. Dan warisan itu adalah yang tidak terbantahkan. Artinya kehidupan kekal itu kita bisa terima melalui kehidupan beliau. Luar biasa, luar biasa. Kami bangga memiliki mama seperti yang ada pada saat ini. Dia luar biasa.
Terima kasih, Mak. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu semua yang hadir, untuk Bapak Gembala, Bapak Nyoman, Pendeta Nyoman, Bapak Eko, dan semua yang terlibat di dalam. Terima kasih. Kami mohon maaf kalau ada hal yang mungkin kurang pas di hati Bapak Ibu dari Mama, mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih, biarlah Tuhan Yesus yang memberkati dan menyertai, menguatkan kita semua supaya kita hidup menjadi dampak bagi dunia ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, terima kasih kawan. Nah, ada dua lagi yang saya minta. Yang ketiga ini, kalau ada dari Kupang, saya panggil sebentar ya. Kakak saya juga, Kakak Leda, dan keluarga di Kupang. Kak Leda. Ada gak Kak Leda? Tadi saya lihat di Kak Leda. Di unmute-nya dibuka. Mic-nya ditekan supaya bisa bicara. Ya, shalom. Shalom Oma, salam Kakak Leda. Ya, shalom. Kami dari Kupang mengucapkan turut berduka cita, Kak Eko. Terima kasih Kakak. Ya, mudah-mudahan semua keluarga di sana bisa kuat ya. Bisa kuat untuk menerima semuanya ini. Semua ini karena kasih sayang Tuhan. Salam untuk semua keluarga di sana. Terima kasih, itu saja. Terima kasih Kakak Ya. Leda dan saudara-saudara di Kupang sebagai perwakilan. Yang terakhir mungkin dari keluarga Henuk atau Mukhtar. Keluarga Henuk. Tante Ete. Oke. Tante Ria Mukhtar mungkin bisa lepas mic-nya. Tante Ria Mukhtar. Tante Ria bisa klik mikrofonnya supaya centang-centangnya bisa terlepas. Ya, kami turut berduka cita. Ini ada Oma Marta juga. Ya Oma. Ya, Oma Marta sudah usia Salam Oma. Nah ini Oma saya udah 95 tahun juga ya. Kami turut berduka cita sedalam-dalamnya. Oma enggak bisa hadir ke sana karena sudah umur ya. Ya, itu saja. Kiranya semua dikuatkan ya keluarga Sine. Tuhan senantiasa menghibur dan memberikan kekuatan. Amin. Terima kasih Tante Ria dan Oma. Salam sehat dari sini. Demikianlah jemaat yang dikasihi Tuhan, rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Sebagai informasi bahwa kegiatan pelepasan dan pemakaman besok akan dilaksanakan jam 12 siang oleh majelis dan Pendeta Victor Ahrens, dan ibu kita tercinta ini akan dimakamkan di Pondok Rangon. Kita berdoa supaya kegiatan hari ini semuanya sekali lagi menyenangkan hati Tuhan dan memberikan penghiburan buat keluarga, dan kita semua diberi kesehatan, tetap menjaga protokol kesehatan, satu dengan yang lainnya menjaga jarak, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, shalom, sampai dengan jumpa besok hari kurang suatu apapun. Amin.
bisa di-shoot mungkin Oma pakai Zoom sedekat buat keluarga-keluarga di Kupang dan di tirainya bisa dibuka mungkin tak? Tirainya Oma biar bisa di Zoom, biar bisa dilihat saudara-saudara di Kupang bagaimana Oma yang cantik ini orang Jepang kalau saya lihat. Jadi besok ibadah sekali lagi saya remind jam 12 siang ibadah di rumah sini dan setelah itu kita akan membawa ibu kita tercinta ini ke istilahnya yang terakhir. Selamat malam Kak Eko. Ini dari Kupang, dari Noldi. Oh Noldi, silakan Noldi, silakan. Oh iya, Noldi turut berduka cita bersama dengan Bapak, Mama, semua di Kupang sini mewakili keluarga Henuk. Kami turut berduka cita atas pulangnya Mama tercinta. Nah, ini ada Bapak juga. Silakan Bapak. Ya, selamat malam, selamat duka ya. Itu besok pemakaman kok, Eko? Ya, besok pemakaman Bapak. Oh ya, ya. Ya, nanti salam semua ya dari Kupang. Kita turut duka saja ya. Habis mau bagaimana? Kita berjauhan ini. Semua sehat. Oan, Noel. Sehat Om. Oh ya. Baik, sudah nanti salam semua ya. Terima kasih. Salam dari Finland buat Om Nue semua keluarga di Kupang Rote juga. Ya, ya, makasih. Om Nue semua sehat-sehat ya di Kupang ya. Ya, sehat Bapak. Dari Rote mungkin ada ya? Rote, saya dari Rote ada. Mas Eko, aku masih di perjalanan. Jalan tol. Chris, silakan Chris. Kalau ada yang mau disampaikan ke jemaat dan juga saudara-saudara keluarga besar. Ya, terima kasih buat semua teman-teman atau jemaat yang boleh hadir pada penghiburan pada malam hari ini, buat almarhum mama saya, dan terima kasih juga buat pengurus gereja yang bisa bantu. Saya dalam perjalanan di kilometer 252, mungkin 2 jam lagi sampai di Lembang, dan besok subuh saya langsung meluncur ke Nasio. Oke, terima kasih, Tuhan berkati. Thank you Chris, hati-hati di perjalanan. Oke. Baik, kalau nggak ada lagi yang dari Rote, saya rasa terima kasih sekali lagi dari keluarga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang hadir baik secara offline bersama-sama di rumah duka dan juga saudara-saudara yang boleh hadir di dalam Zoom pada malam hari ini. Sekali lagi salam sehat, Tuhan Yesus berkati kita semua. Terima kasih semuanya. Sudah selesai. Yuk, sampai jumpa besok. Oke. Terima kasih, shalom. Shalom. Ya. Salam. Mama cantik ya, Mama seperti Kartini dari Pulau Rote. Guru dari Pulau Rote. Iya, cantik. Malen terlalu baik. Iya, Nue. Mama ya buat semua dari Tula, dari Mirela juga dengan Mise salam ya. Oke Nue, sehat-sehat di sana semua ya. Amin. Jangan. Jangan Nue. Dah, Tuhan berkati. Kamu bilang dah. Moi moi. Moi moi. Ya, semua jauh-jauh nggak ada yang datang. Ya, terus masih dalam perjalanan. Yesus Lena Ledo sini. Tuh.
Tante Ria buat Oma salam. Sudah lama enggak ketemu. Iya, iya. Ya. Makasih. Ya. Sehat-sehat kita ya semua ya. Ya, kami sehat. Terima kasih. Ya, salam buat Tula. Ya, terima kasih. Yuk. Ya, besok siang kita ke sana. Pakai sama Evi bantu berdua, satu minum taruh di Shalom Pak Yohanes. Saya mewakili Gereja Sidang Jemaat Allah Bethlehem mengucapkan turut berduka cita atas dipanggilnya Mama tercinta. Kiranya Tuhan memberi penghiburan, kekuatan buat semua keluarga yang ditinggalkan. Salam dari kami Tuhan dari Gereja Sidang Jemaat Allah Bethlehem.